Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamila. Saya akan menjelaskan secara singkat proses tentang lahirnya Pancasila. 3 tahapan utama proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sidang BPUPK yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kedua, Piagam Jakarta dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Ketiga, sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang BPUPK yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara yaitu 1. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas secara lisan dan tertulis. Yang kedua, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan 5 asas yang menekankan pada paham integralistik. Yang ketiga, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 asas yang dinamakan Pancasila, terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhirnya, tanggal 1 Juni 1945, usulan Soekarno diterima dan pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. BPUPK belum menetapkan rumusan final. Piagam Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945 memiliki tujuan atau latar belakang dibentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno untuk merumuskan ulang usulan-usulan dasar negara menjadi sebuah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Piagam Jakarta ini menghasilkan naskah pembukaan UUD disepakati memuat rumusan Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat bagi pemeluk-pemeluknya. PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 memiliki tujuan mengukuhkan dan mengesahkan dasar negara secara konstitusi. Peristiwa penting yang terjadi sebelum sidang dimulai, tokoh-tokoh perwakilan Indonesia Timur keberatan terhadap frasa dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di sila pertama Piagam Jakarta. Mereka khawatir frasa tersebut akan memicu perpecahan dan diskriminasi. Hasil dari sidang PPKI yaitu atas inisiatif dan kebijaksanaan tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, frasa tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa penting yaitu perubahan sila pertama Piagam Jakarta. Beberapa jam sebelum sidang PPKI dimulai, perwakilan dari Indonesia Timur menyampaikan keberatan kepada Muhammad Hatta selaku wakil PPKI melalui perwira Angkatan Laut Jepang atas 7 kata dalam sila pertama yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menanggapi hal tersebut, Muhammad Hatta segera mengadakan rapat kilat dengan beberapa tokoh Islam yang tergabung dalam Panitia 9 seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Muhammad Hasan. Dengan semangat kenegarawanan dan persatuan, mereka sepakat untuk mengubah frasa kontroversial tersebut menjadi rumusan yang lebih netral dan diterima semua pihak, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Yang pertama, sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Keputusan yang mengubah sila pertama adalah wujud nyata dari mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan atau agama tertentu. Para pendiri negara sadar bahwa mempertahankan 7 kata yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia yang majemuk sejak awal berdirinya negara. Mereka memilih mengorbankan kepentingan kelompok untuk kesatuan nasional. Yang kedua, sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perubahan tersebut dicapai melalui musyawarah dan kebijaksanaan hikmat
antar para pemimpin. Keputusan besar ini diambil melalui musyawarah yang cepat dan bijaksana atau hikmat kebijaksanaan dalam suasana genting. Semua pihak menunjukkan toleransi dan legawa atau jiwa besar untuk mencapai mufakat atau konsensus demi fondasi yang kokoh. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut dan relevansi bagi generasi muda. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa persatuan dan kebijaksanaan adalah kekuatan sejati bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, dan memperkuat semangat gotong royong. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi pedoman moral dan arah hidup bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Demikian cerita singkat tentang proses lahirnya Pancasila. Terima kasih.